Halo Melo, kalian apa kabar nih? Sehat-sehat selalu ya. Kali ini kita mau lanjutin trilogi Maze Runner nih, yaitu Scorched Trial. Buat kalian yang belum lihat season pertamanya, kalian bisa cek postingan sebelumnya di channel ini ya. Yuk langsung aja posisikan diri kalian se-PW mungkin dan kita mulai alur ceritanya. Scene diawali dengan mimpi Thomas saat dia dipisahkan dengan ibunya oleh Wicket. Lalu Thomas dibangunkan oleh temannya. Thomas dan teman-temannya dibawa ke pangkalan militer tuh. Di sana ia bertemu dengan Jason. Jason mengajak mereka tur di bangunan tersebut. Katanya bangunan itu adalah tempat untuk berlindung dari dunia luar termasuk dari Wicket. Lalu setelah tur selesai, Jason menyuruh mereka mandi dan melakukan tes kesehatan gitu. Saat lagi dites, tiba-tiba Thomas dipanggil untuk menemui Jason. Di sini Jason nanya tuh sama Thomas, sebenarnya Thomas itu ada di pihak mana? Dan Thomas menjawab bahwa dia ada di pihak Wicket. Setelah itu, dia dibawa ke tempat anak-anak lainnya berkumpul. Di situ ada anak yang ngejelasin bahwa semua anak yang ada di situ juga merupakan anak-anak yang berhasil lolos dari labirin juga. Dan ternyata mereka juga baru di tempat itu 1-2 hari yang lalu. Dan dia ngasih tahu ada anak yang paling lama sudah berada di tempat itu. Setelah itu Jason tiba-tiba datang tuh. Dia nyebutin beberapa nama anak-anak. Mereka nggak ada yang tahu tuh mau dibawa kemana. Lalu setelah itu mereka dibawa kembali ke kamar mereka. Pas malamnya Thomas nggak bisa tidur tuh. Tiba-tiba Thomas dengar ada suara yang manggil-manggil nama dia dari bawah kasur. Ternyata itu Aris, anak yang paling lama sudah berada di tempat itu. Aris mengajak Thomas untuk masuk ke dalam ventilasi. Di situ Aris ngasih tahu ke Thomas bahwa ternyata setiap malam ada dokter yang ngebawa kayak mayat gitu ke sebuah ruangan. Di situ Aris bilang bahwa nggak ada yang pernah keluar dari ruangan itu setelah dibawa masuk. Jadi si Aris itu curiga sama tempat itu dan menurut dia Thomas juga mempunyai pemikiran yang sama dengan dia. Keesokan harinya, si Jason manggil nama beberapa anak lagi tuh. Pas Jason manggil nama beberapa anak, Thomas ngasih tahu ke teman-temannya bahwa ada yang gak beres sama tempat itu. Saat anak-anak yang dipanggil tadi keluar, tiba-tiba aja Thomas ikut menuju ke pintu tuh. Dan akhirnya terjadilah keributan antara Thomas dan petugas yang menjaga pintu. Mereka pun langsung dibawa ke kamar mereka. Di situ teman-temannya nanya kenapa Thomas ngelakuin hal tersebut. Ternyata Thomas sengaja buat keributan supaya bisa ngambil ID card salah satu petugas. Nah, di sini Newt bersikeras bahwa Thomas itu hanya netting aja. Tiba-tiba Aris datang lagi tuh dari bawah tempat tidur. Thomas dan Aris pun langsung pergi ke ruangan yang sudah mereka intai kemarin. Pas di dalam mereka kaget tuh. Ternyata di dalam tuh banyak anak-anak yang digantungin kayak jemuran gitu. Pas lagi lihat-lihat keadaan di dalam, ternyata Jason masuk ke ruangan tersebut. Mereka pun langsung ngumpet supaya nggak ketahuan. Di sini Aris sama Thomas mendengar pembicaraan Jason yang ternyata bersekutu dengan Wicket. Di sini Dr. Ava Page ngobrol dengan Jason. Dia mau proses pembiusan dan pencakokan subjek dipercepat. Di situ mereka juga membahas tentang right arm yang suka ngebebasin anak-anak. Setelah itu Jason keluar dari ruangan itu. Setelah itu Thomas dan Aris langsung buru-buru balik ke kamarnya. Sampai di kamar Thomas langsung ajak teman-temannya buat cabut dari tempat itu. Teman-temannya Thomas pada bingung kenapa tiba-tiba dia mau ngajak mereka pergi. Di sini Thomas cuma bilang kalau ternyata dokter yang mereka lihat di video masih hidup dan tempat ini punya hubungan dengan Wicket. Nah, pas Jason nyampe kamar mereka, ternyata kamarnya udah kosong tuh. Dia kesel banget. Pas Thomas dan teman-temannya berhasil keluar dari kamar lewat ventilasi udara, tiba-tiba Aris bilang ke mereka kalau dia mau ngelakuin sesuatu dulu supaya mereka benar-benar bisa keluar dari tempat itu. Lalu pas mereka mau kabur, nggak lama Thomas ketemu sama salah satu dokter di situ. Di sisi lain, Jason memberikan instruksi untuk menutup semua pintu. Saat ada petugas yang nemuin mereka, Mino bukannya lari, dia malah nyamperin petugas itu dan nendang petugasnya tuh. Setelah petugas KO, Thomas langsung ambil senjatanya untuk mereka bawa sebagai pegangan mereka. Setelah itu, Thomas jemput Teresa dan lari lewat belakang. Saat mereka sudah berhasil sampai pintu, ternyata pintunya nggak bisa dibuka dong. Dan ternyata di belakang mereka sudah ada Jason. Di sini Thomas menodongkan senjata kepada Jason dan menyuruhnya untuk membuka pintu.
Tiba-tiba pintu kebuka dong. Ternyata yang ngebuka pintu itu adalah Aris. Nah, saat mereka mau keluar, Jason langsung instruksiin untuk menutup pintunya kan. Padahal Thomas masih ada di dalam tuh. Thomas langsung lari dan untung selamat. Mereka berhasil keluar. Berhubung ada banyak banget petugas yang mencari mereka, jadi mereka memutuskan untuk ngumpet dulu di suatu tempat. Di dalam tempat persembunyian, Teresa nanya ke Thomas, sebenarnya ada apa sih? Thomas ngejelasin bahwa ternyata mereka mencari sesuatu di dalam tubuh mereka. Dia juga nanya, lalu planning apa yang akan mereka lakukan sekarang? Lalu Aris ngejelasin tentang Rake Arm yang ada di pegunungan. Mereka bisa jadi tempat berlindung. Setelah itu mereka ngelihat di situ ada jejak kaki tuh, dan mereka berpikir bahwa di situ ada kehidupan. Mereka pun memutuskan untuk berpencar dan mencari barang-barang yang dapat mereka gunakan. Pas Minho lagi lihat-lihat, Minho sadar tuh bahwa di tempat itu ternyata ada listrik. Lalu Minho nyalain tuh listriknya, dan setelah lampunya nyala, ternyata di situ banyak banget orang yang terinfeksi. Minho dan Thomas pun lari dan nyuruh teman-temannya untuk lari juga. Saat lari ke pintu, ternyata Vincent ketangkep dong dan dia kena cakar juga. Mereka pun tetap ngelanjutin lari dan ngumpet di kolong gitu sampai pagi. Keesokan harinya, mereka ngelanjutin perjalanan tuh. Di pertengahan jalan ketika mereka lagi ngelihat pegunungan, tiba-tiba Vincent terjatuh tuh. Dan akhirnya mereka membuat tandu untuk menggotong Vincent. Di sini kalian bakalan disuguhin dengan visual yang keren banget. Di padang pasir gitu. Di tengah perjalanan, karena ada badai pasir, mereka memutuskan untuk istirahat. Pas lagi istirahat, Thomas ngobrol tuh sama Teresa. Di sini Teresa ngajak mereka untuk balik lagi dan malah ngebelain Wicked gitu. Tiba-tiba Newt manggil mereka berdua dan ternyata Winston mau bunuh diri karena infeksinya yang makin parah. Akhirnya Newt ninggalin pistol dan ngelanjutin perjalanan mereka. Setelah berjalan cukup lama, mereka istirahat di tengah lapang. Tiba-tiba Thomas terbangun dan ngelihat lampu tuh. Tapi di belakang mereka ada badai petir. Pas lagi lari, ternyata Minho kena samber tuh. Mereka lalu membawa Minho ke sebuah ruangan. Dan untung Minho masih hidup. Tiba-tiba Teresa mencium bau sesuatu kan. Terus ternyata di situ banyak yang terinfeksi, tapi dirantaiin gitu. Jadi mereka nggak bisa ngejar Thomas dan teman-temannya. Tiba-tiba ada perempuan berambut pendek yang nyamperin mereka dan mengajak mereka masuk. Wanita itu bernama Brenda. Lalu mereka dipertemukan dengan George. Di sini George nanya asal dan tujuan mereka itu apa. Dan Thomas ngejawab bahwa mereka sedang mencari Rake Arm. George bilang kalau Rake Arm itu cuma mitos aja. Lalu George nanya lagi asal mereka dari mana, tapi di sini Thomas dan teman-temannya diem aja. Tiba-tiba Thomas di-scan kan lehernya. Jadi George tahu kalau Thomas dan teman-temannya itu dari Wicked. Dan bilang kalau mereka itu berharga. Mereka semua pun langsung digantung. Tiba-tiba George datang dan bilang ke mereka kalau dia mau jual mereka ke Wicked. George juga nanya tentang Rake Arm dan bilang ke mereka kalau mereka mau ngasih informasi tentang Rake Arm, mereka bisa bikin kesepakatan. Di sini kelihatan kalau George itu kayak mau nolongin mereka gitu. Tiba-tiba salah satu anak buah George datang dan menanyakan ada apa di situ. George berusaha nutupin tuh dan langsung pergi. Kemudian George menyuruh Brenda untuk menyelamatkan Thomas dan teman-temannya. Di saat-saat yang sama, Thomas dan yang lainnya lagi berusaha meloloskan diri dari gantungan. Di sisi lain, Jason udah ngepung gedung itu juga. Saat Thomas dan teman-temannya berhasil meloloskan diri dan mau melarikan diri, tiba-tiba anak buahnya George datang tuh. Tiba-tiba dari belakang ada yang nembak anak buahnya George, dan ternyata itu Brenda. Brenda mengajak mereka untuk lari dari tempat itu. Tapi di sini Teresa ngeliatin walkie-talkie milik anak buah George tadi. Di sisi lain, George menyetel musik gitu. Lagunya pun terdengar ke seluruh ruangan. George ngasih jalan tuh lewat tali kayak flying frog gitu. Mereka pun pergi melalui tali itu.
Tapi Brenda pergi tuh. Akhirnya Thomas pun mengikuti Brenda. Ternyata Brenda ngambil barang. Pas mau kabur, ternyata udah banyak pasukan tuh. Mereka berdua pun terpisah dengan yang lainnya. Lalu mereka pun cepat-cepat lari. Brenda menyuruh Thomas untuk buru-buru lari sebelum lagunya habis. Dan ternyata setelah lagunya habis, seluruh gedung langsung meledak tuh. Seluruh gedung pun hancur. Lalu mereka berdua pun memutuskan untuk pergi melalui gorong-gorong. Brenda juga bilang kalau mereka harus mencari Markus. Karena menurut Brenda, teman-teman mereka yang lainnya juga akan mencari Markus. Di jalan, Brenda nemu kayak akar gitu, sama orang yang terinfeksi. Tiba-tiba mereka dengar suara kan? Ternyata tikus. Pas tikusnya jalan, orang yang kena infeksi pada bangun tuh. Mereka berdua pun lari. Pas mereka sampai luar, ternyata jalannya buntu dong. Cuman ada gedung miring yang udah hampir roboh. Mereka pun lari ke gedung itu. Di dalam, Brenda yang coba manja terjatuh kan. Karena gedungnya miring, Brenda langsung terperosok ke kaca. Thomas pun nyoba buat bantuin Brenda. Malah zombinya lompat tuh ke arah Brenda. Thomas pun mecahin kacanya biar si zombinya jatuh, terus dia nolongin Brenda. Pas mereka udah selamat, terus mereka ngecek keadaan mereka, ternyata kaki Brenda kena cakar tuh. Berarti Brenda kena infeksi juga dong. Mereka pun akhirnya meneruskan perjalanan mereka lagi. Akhirnya mereka ketemu tuh sama seseorang. Ketika Brenda dan Thomas nanya soal Markus, orang itu bilang kalau Markus udah pergi. Lalu Thomas nanya apakah dia lihat teman-temannya atau enggak. Lalu orang ini bilang kalau mereka udah di dalam. Thomas sama Brenda pun disuruh minum dulu sebelum masuk. Mereka berdua pun mau gak mau minum dong. Setelah masuk, ternyata di dalam tuh banyak cewek-cewek seksi gitu. Dia ngelihat ada yang senang-senang sama orang terinfeksi gitu. Pas Thomas jalan, dia ketemu tuh sama Brenda. Di sini Brenda udah halusinasi juga ternyata. Dan dia ngerayu Thomas tuh. Saat mereka ciuman, Thomas ngebayangin muka Teresa kan. Thomas pun sadar kalau Brenda tuh bukan Teresa. Akhirnya Brenda pergi deh. Pas Thomas mau cari Brenda, dia halusinasi lagi. Dia ngelihat monster lagi tuh. Lalu dia pun hilang kesadaran. Thomas mimpi tuh waktu dia masih kerja di Wicked. Dia mimpi ketemu Teresa juga. Pas bangun dia ngelihat Teresa sama Minho. George juga lagi nginterogasi Markus gitu. Nah ternyata orang yang nyuruh Brenda sama Thomas tadi tuh si Markus. Di sini Markus bilang kalau dia udah manggil pasukan Wicked dan mereka gak akan ada waktu lagi buat kabur. George pun kesel tuh, lalu ngancem Markus. Akhirnya Markus ngasih tahu tentang Right Arm dan ngasih mobil juga. Akhirnya mereka pergi pakai mobil yang dikasih sama Markus. Pas di tengah jalan, mereka berhenti tuh karena jalannya ketutup sama mobil. Mau gak mau, akhirnya mereka ngelanjutin pakai jalan kaki dong. Nah, pas mereka lagi jalan, tiba-tiba ada yang nembakin mereka tuh. Pas udah posisi ke pojok, George nyoba mau ngebom sebagai pengalihan. Pas mau diledakin, tiba-tiba udah ada yang nodong mereka. Terus mereka disuruh ngumpul. Saat mereka disuruh ngumpul, ternyata mereka kenal sama Aris. Ternyata mereka itu teman Aris pas waktu di labirin. Sambil jalan, Thomas nanya gimana cara mereka bisa kabur. Ternyata mereka itu diselamatkan oleh Right Arm. Nah, Thomas nanya dong Right Arm itu di mana. Akhirnya Thomas dan lainnya dibawa pergi. Sesampainya di lokasi, mereka ditemui sama Vince. Pas lagi ngobrol, si Brenda jatuh. Ternyata infeksi Brenda udah makin parah tuh. Tadinya Vince mau nembak si Brenda kan. Tapi tiba-tiba ada perempuan yang nyamperin dan bilang kalau Brenda bisa diselamatkan oleh Thomas. Ternyata wanita itu juga kenal sama Thomas. Dia Dr. Mary. Jadi saat Thomas masih kerja di Wicked, Thomas sering komunikasi sama Right Arm dan ngasih informasi mengenai Wicked ke Right Arm juga. Di dalam tenda, perempuan itu juga ngejelasin kalau dia dulu juga kerja di Wicked
Saat awal-awal dibangun, Wicket memiliki niat baik tuh untuk mencari obat sampai mereka nemuin jawabannya. Jadi ternyata obat itu tuh gak bisa dibuat, tapi bisa dipanen dari darah anak-anak muda. Lalu dia pun langsung nyuntikin obat ke Brenda. Jadi obat ini didapat dari darah Thomas. Scene berlanjut. Thomas sama teman-temannya lagi nyantai gitu. Lalu Thomas nyamperin Teresa kan di atas tebing. Mereka berdua ngobrol tuh. Di sini Teresa ngebahas tentang kebaikan Wicket lagi dan bilang kalau lu harusnya ngerti kenapa gue ngelakuin ini. Ternyata pasukan Wicket udah ada di situ. Ternyata Teresa udah ngasih tahu ke Wicket mengenai posisi mereka sekarang. Pakai walkie-talkie anak buah George yang dia bawa kemarin. Terus pasukan Wicket nyerang tempat itu sampai hancur dong. Thomas pun langsung lari ke tenda Brenda. Ternyata Brenda udah di luar kan. Terus mereka ngumpet tuh karena keadaannya udah parah banget. Dan di sisi lain teman-teman Thomas dibom dan ditembak pakai listrik gitu. George ngajak kabur Thomas tuh, tapi Thomas gak mau pergi tanpa teman-temannya. George dan Brenda pun pergi. Thomas nyerahin diri tuh. Dokter Ava juga datang. Saat Dokter Ava lagi ngejelasin dan ngebela diri mengenai apa yang dia lakukan, tiba-tiba Dokter Mary nyeletuk tuh. Malah ditembak sama Jason. Dokter Ava pun nyuruh pasukannya buat bawa mereka. Pas Dokter Ava mau pergi, Thomas tiba-tiba ngeluarin bom dan ngancem buat ngeledakin diri di situ. Teman-temannya juga langsung mendukung Thomas. Saat Thomas mau pencet tombolnya, tiba-tiba George datang tuh pakai truk. George nabrak heli milik Wicket sampai hancur. Thomas dan yang lainnya langsung manfaatin kesempatan itu dong buat lawan balik Wicket. Thomas disamperin tuh sama Jason. Pas mau ditembak, tangannya Jason ditembak duluan sama Brenda. Ketika Minho lagi backup temen-temennya, dia malah kena tembak listrik tuh. Dia pun ditangkap. Sebel banget aku di sini. Akhirnya setelah nangkep Minho, pasukan Wicket pun mundur. Keesokan harinya terlihat kekacauan di basecamp Rake Arm. Saat Vince ngomong mau rebuild Rake Arm, Thomas bilang kalau dia mau ke markas Wicket. Awalnya semua pada kebingungan tuh sama pemikiran Thomas, karena nganggep tindakan Thomas tuh kayak bunuh diri gitu. Tapi karena pidato Thomas, akhirnya temen-temennya pada mau ikutan tuh sama Thomas. Selesai. Nah, Scott trial udah selesai nih. Kesel banget aku di sini karena Teresa tuh cepu banget. Ya udahlah, pokoknya kalian pantengin terus channel ini, tunggu kelanjutannya di season 3, oke? Assalamualaikum. Bye-bye.